Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 465. Lisan, Chen Yong, dan Grace berteriak serempak. Kelopak mata Hunjing sedikit tenggelam, menunjukkan sedikit rasa dingin. Mani, ketua serikat mahasiswa yang bersembunyi di sudut, mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Dia mengetahui kepribadian Jin San Quan dengan sangat baik, jadi dia mengatur agar dia menjadi orang pertama yang bermain melawan Lian. Jika Jin San Quan dapat mengalahkan Ang Li, maka pengaturan selanjutnya tidak diperlukan. Mata Mani tertuju pada Hu Jing, yang memiliki wajah cemberut, dan dia mendengus dalam hatinya, kamu milikku, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Ah! Jeritan datang. Mani diam-diam terkejut, karena dia mendengar bahwa orang yang berteriak bukanlah Lian, melainkan Jin San Quan, dan secara naluriah menarik pandangannya ke belakang. Jin San Quan terlihat tergeletak di tanah berguling-guling dengan kaki kanan di tangan. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya Lian yang terjatuh? Mani tidak menyangka dia kehilangan akal sesaat dan segalanya berbalik. Kelopak mata Menteri Karate Koizumi melonjak, seolah-olah dia telah kembali ke adegan di mana Ang Li menantang sasana karate. Mani tidak melihatnya, tapi dia melihatnya dengan jelas. Itu benar. Jin San Quan memanfaatkan kesempatan tersebut saat melakukan serangan diam-diam. Konon tendangannya seharusnya mengenai kepala Lian. Jika tidak terjadi apa-apa, Lian akan langsung pingsan. Membunuh musuh dengan satu gerakan mungkin juga merupakan apa yang dipikirkan Jin San Quan. Kenyataannya sangat kejam. Pada saat Jin San Quan menendang, kaki Lian juga ikut menendang, dan dia menyerang lebih dulu dan bertabrakan dengan kaki Jin San Quan di udara. Situasi langsung ini sangat jarang terjadi dalam pertarungan, tetapi ini juga merupakan persaingan kekuatan yang paling langsung. Itu tergantung tulang siapa yang lebih kuat. Fakta membuktikan bahwa tulang Jin San Quan tidak sekuat tulang Lian. Setelah kedua kakinya bertabrakan, betis Jin San Quan jelas terpelintir dan berubah bentuk, dan dia jatuh ke tanah dan menendang kakinya. Di sisi lain, Lian berdiri tak bergerak, seolah dia tidak pernah menggerakkan kakinya. Kuat. Itu terlalu kuat. Tidak ada keraguan bahwa Jin San Quan kalah kali ini. Jin San Quan adalah kepala Departemen Taekwondo dan pemegang sabuk hitam. Dia dikalahkan oleh Lian dengan satu gerakan, dan kakinya patah karena sebuah tendangan. Tentu saja, orang-orang yang tersisa tidak berani menantang Lian lagi, meskipun itu pertarungan kelompok, mereka tidak memiliki keberanian. Apakah ada orang lain di klub Taekwondo yang ingin menantangku? Lian bertanya, masih dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Anggota klub Taekwondo mundur, dan bahkan tidak ada yang berani membantu Jin San Quan, yang terbaring di tanah. Inilah efek yang diinginkan Ang Li. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Setidaknya tidak ada seorang pun dari klub Taekwondo yang berani bergerak. Ang Li mengalihkan pandangannya ke sisi lain klub Taekwondo. Berdiri di sampingnya adalah klub bola basket yang memegang bola basket di tangannya. Klub bola basket juga merupakan klub populer di universitas dan salah satu klub paling menarik bagi perempuan. Ketika Ang Li menoleh, seorang anggota klub basket bertubuh tinggi secara naluriah mundur. Kepala Departemen Bola Basket bahkan berkata, kami hanya bisa bermain bola, bukan berkelahi. Tidak tahu cara bertarung. Cuma bercanda, tim basket memanfaatkan tinggi badan dan kekuatan fisiknya hingga nyaris berlari menyamping di sekolah. Klub-klub seperti taekwondo dan karate biasanya tidak dianggap serius oleh klub bola basket. Mereka juga merupakan klub dengan frekuensi pertarungan tertinggi di antara semua klub. Sekarang dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak tahu cara bertarung, tetapi hanya bermain bola. Jelas dia sudah menyerah. Tampaknya tendangan Lian untuk mematahkan kaki Jin San Quan masih memberikan efek yang mengejutkan. Wajah Mani berubah jelek saat melihat tim basketnya menyerah. Klub basket adalah salah satu kartu trufnya. Awalnya direncanakan jika klub taekwondo gagal, klub basket akan mendukung adegan tersebut. Sekarang, Departemen Bola Basket telah menyerah, mengganggu rencananya. Mani dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dan ia masih memiliki dua kartu truf di tangannya, yaitu Departemen Sanda dan Departemen Seni Bela Diri Campuran Tanpa Batas. Kedua klub ini lebih ganas dibandingkan klub karate dan klub taekwondo. Sanda sangat mirip dengan pertarungan sebenarnya, dan seni bela diri campuran yang tidak dibatasi secara langsung disebut sebagai teknik membunuh. Nak, jangan berpikir memiliki tulang yang kuat adalah sesuatu yang istimewa. Kamu bisa melakukan 1 atau 2 pukulan, tapi bagaimana dengan 20 atau 30 pukulan? Keluarlah kepala Departemen Sanda, seorang pria berambut coklat bernama Musi. Mus tidak tinggi, tapi dia sangat kuat dan berotot. Lian mengabaikan Mus dan menatap ke langit. Apa yang kamu lihat? Tanya Musa. Ini sudah larut, hampir waktunya makan. Gumam Lian. Sudah makan. Saya di sini untuk menantang Anda, tetapi Anda berpikir untuk makan. Mus merasa dihina, jadi dia melepas mantelnya dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh, dia melambaikan tangannya dan memukul Lian. Lian sedang melihat ke langit ketika Musi tiba-tiba meninjunya. Ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam Jin San Quan sebelumnya. Senyuman muncul di bibir Mani, tapi langsung membeku. Lian, yang sedang melihat ke langit, tiba-tiba meninju, dan dengan suara pop dia bertabrakan dengan tinju Mus. Ini masih merupakan konfrontasi langsung, persaingan kekuatan secara langsung. Ah! Musi menjerit kesakitan dan mundur berulang kali. Tinju kanan yang baru saja dilemparnya sudah tergantung di sana dan tak mampu bergerak. Apakah kamu akan datang lagi? Lian bertanya sambil melepaskan tinjunya. Mulutnya mengeluarkan keringat dingin di dahinya.
Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa tangan dan lengannya telah patah di banyak tempat dan tidak mungkin untuk bertarung lagi. Kamu menang, kata Mus dengan enggan. Bagaimana denganmu, apakah ada yang mau menantangku lagi? Ang Li bertanya pada tim Sanda di belakang Mus. Para anggota klub Sanda menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Lian melirik ke klub lain dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku akan melakukannya. Seorang pria berambut panjang keluar, itu adalah If dari Unlimited Fighting Club. Meskipun If bukan ketua dari Unlimited Fighting Club, dia adalah yang terkuat di klub tersebut. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi reguler sejak dia masih pelajar dan memenangkan banyak penghargaan. If awalnya tidak mau berpartisipasi dalam permainan kick-off yang membosankan ini, tapi dia hanya berpartisipasi setelah Mani diam-diam menjanjikan keuntungan. Dia sulit untuk dihadapi. Hu Jing berjalan ke arah Lian dan berkata, tidak masalah. Lian menggelengkan kepalanya. Melihat Lian begitu percaya diri, Hu Jing mundur. Ini sudah larut, jadi ayo kita mulai dengan cepat. Lian berbicara kepada If, berhenti sebentar, lalu melihat ke klub yang tersisa. Siapa lagi yang ingin bermain di gym nanti? Silakan keluar dan berbaris dulu. Aku sedang terburu-buru untuk kembali untuk makan malam. If langsung marah dan berteriak, nak, kamu harus kalahkan aku dulu. Ledakan. Hanya dengan satu gerakan, orang paling kejam dan paling kuat di Departemen Pertarungan Tanpa Batas diusir, dan kemudian tidak ada lagi. Lalu ada orang kuat Rusia dari Departemen Angkat Besi, dan dua orang yang memegang alat kendali seperti gangster. Mereka semua disingkirkan oleh Ang Li dengan satu gerakan. Apakah ada orang lain? Lian memandang ke semua klub sambil tersenyum. Bab 466. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Seluruh klub sekolah berkumpul di sini untuk berkompetisi di klub seni bela diri Tiongkok. Akibatnya, siapapun yang naik, mereka akan langsung dibunuh oleh Lian dengan satu gerakan. Kami di sini untuk menonton kesenangan itu. Kami sedang lewat. Ya, hanya lewat saja. Kami mendengar bahwa Departemen Seni Bela Diri Tiongkok didirikan, jadi kami datang ke sini untuk memberi selamat. Ya, kami juga di sini untuk mengucapkan selamat kepada berdirinya Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Kami juga. Orang-orang mulai mencari berbagai alasan untuk mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan seni bela diri. Pada akhirnya, mereka bahkan mengubah kata-kata mereka dan mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk memberi selamat kepada berdirinya Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Berbagai komunitas bahkan sempat menjadi anggota sementara dan tidak sempat membeli oleh-oleh, sehingga mereka cukup mengambil dompetnya dan memberikannya sebagai hadiah ucapan selamat. Hehe, memalukan sekali. Katakan padaku, datang saja, mengapa kamu memberiku hadiah? Masuk dan duduk. Tak perlu. Baiklah, aku tahu kamu juga sibuk, jadi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Lian enggan menerima hadiah itu sekarang. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan orang masuk dan duduk, tapi dia memblokir pintu dan tidak berniat menyingkir. Tidak mungkin, tempat klub seni bela diri Huaguo hanya sebesar itu, bagaimana bisa menampung begitu banyak orang. Klub lain juga sangat berpengetahuan dan berbalik dan pergi setelah meletakkan hadiah ucapan selamat mereka. Banyak orang diam-diam mengeluh. Mengapa Anda di sini untuk ikut bersenang-senang? Lebih baik sekarang, kalau gagal mencuri ayam, nasinya banyak yang hilang. Ah, bukankah itu ketua serikat mahasiswa? Li Chang berpura-pura baru mengetahuinya, menghentikan Mani yang hendak pergi, dan berlari ke arahnya. Mani berbaur di antara kerumunan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, hanya karena dia tidak ingin orang tahu bahwa insiden penendangan itu ada hubungannya dengan dirinya. Melihat semua orang yang diatur dikalahkan oleh Ang Li, klub yang tersisa mulai mengirimkan hadiah ucapan selamat, yang membuat Mani malu untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia ingin memanfaatkan kekacauan itu dan pergi, tapi dihentikan oleh Ang Li. Ketua, Anda juga harus berada di sini untuk memberi selamat atas berdirinya Departemen Seni Bela Diri Tiongkok kami. Lihat dirimu, kamu sangat sopan. Saya tahu, saya tahu. Bukankah karena Wakil Direktur Departemen Seni Bela Diri Tiongkok juga menjabat sebagai Wakil Presiden Serikat Mahasiswa? Datang saja, kenapa kamu tidak memberiku hadiah? Petik 2. Ang Li tidak memberi kesempatan pada Mani untuk berbicara dan langsung menariknya ke depan. Begitu Hu Jing melihat Mani, dia menebak apa yang terjadi hari ini. Mani tampak cemberut. Kapan saya mengucapkan selamat atas berdirinya Departemen Seni Bela Diri Tiongkok? Kapan aku bilang aku ingin memberimu hadiah? Melihat Hu Jing menatapnya, Mani memaksakan senyum, menangkupkan tangannya dan berkata, selamat, selamat. Apa, kamu ingin menyumbangkan 300.000 ke Departemen Seni Bela Diri Tiongkok atas namamu sendiri? Lian berteriak keras saat Mani berbicara, dan orang-orang di sebelahnya tidak mendengar kata, selamat, sama sekali. Mani tampak semakin malu. Kapan saya bilang saya akan menyumbangkan 300.000 yuan? Ang Li tidak memberi kesempatan kepada Mani untuk menjelaskan sama sekali. Dia meraih tangan Mani dengan kedua tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, seperti yang diharapkan dari Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Los Angeles kita, dia memang kaya dan berkuasa. Departemen Seni Bela Diri Tiongkok kami baru saja didirikan, dan inilah waktunya untuk menggunakan uang. Uang Anda sangat tepat waktu untuk kami. Harap yakinlah, Ketua Mani. Klub Seni Bela Diri Tiongkok kami pasti akan memenuhi harapan Anda dan pasti akan berkembang menjadi klub terbaik di Universitas Los Angeles. Ketua Mani, jika hari ini benar-benar terjadi di masa depan, itu semua berkat Anda. Petik 2. Mulut Mani bergerak-gerak. 300.000 adalah angka yang sangat besar bagi mahasiswa biasa. Sekalipun keluarga Mani kaya, sangat sulit bagi Mani untuk mendapatkan 300.000 sekaligus.
Saya tidak punya uang tunai, kata Mani dengan wajah memerah. Ketua Mani pandai bercanda. Siapa yang butuh uang tunai di usia segini? Ayo, transfer saja. Saat Lian mengatakan ini, dia mengeluarkan ponsel buahnya dan tiba-tiba menjadi serius lagi. Ketua Mani, Anda tidak bermaksud berbohong kepada saya, bukan? Apa yang Anda maksud dengan berbohong kepada Anda? Saya tidak pernah mengatakan apapun tentang uang. Mani memang berniat membunuh Ang Li, namun dengan banyaknya pasang mata yang menatapnya, ia tetap menunggangi seekor harimau dan berkata dengan keringat di keningnya, apa yang bisa saya lakukan? Ayo, saya akan transfer uangnya padamu. Karena itu, Mani mengeluarkan ponsel Fruit X versi terbaru, jari-jarinya gemetar setiap kali klik, dan dia menyelesaikan transfer dengan susah payah. Mengerti. Lian berteriak gembira, lalu mendorong Mani keluar. Ketua Mani, saya tahu Anda sibuk jadi saya tidak akan menahan Anda di sini. Ayo pergi. Mani berubah menjadi hijau. Apa artinya? Saya menghabiskan 300.000 untuk ikut menulisnya, dan Anda bahkan tidak diperbolehkan minum. Oh, oke, lain kali kita ada waktu luang, mari kita bicara lagi. Mani memiliki masalah yang tidak dapat dia ceritakan, dan dia ingin menghukum Lian, tetapi dia gagal dan ditipu sebesar 300.000 oleh Lian. Langkahmu ini benar-benar merusak. Hu Jing berteriak dengan suara rendah di belakang Lian. Lian berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa menahannya, siapa yang memintanya datang ke pintu. Selain itu, uang ini bukan uang pribadi saya, melainkan akan digunakan sebagai dana untuk Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Petik 2. Hu Jing tidak mengajukan keberatan apapun. Meskipun klub seni bela diri Huaguo hanyalah sebuah klub di sekolah, namun membutuhkan uang dalam banyak aspek. Kita tidak bisa membiarkan anggotanya mendapatkan uang terus-menerus, bukan? Dengan uang 300.000 Mani, banyak masalah yang memang bisa diselesaikan. Semua orang telah melihatnya. Bahkan ketua serikat mahasiswa mengeluarkan 300.000 yuan. Saya yakin semua orang tidak terlalu pelit, bukan? Lian berdiri di kursi dan berteriak keras. Pada awalnya, berbagai masyarakat enggan menggunakan uang sebagai hadiah, tetapi sekarang Mani telah menghabiskan 300.000 uang untuk dirinya sendiri. Perhitungan akhir. Selain 300.000 yuan milik Mani, Balai Seni Bela Diri Huaguo memperoleh lebih dari 40.000 yuan. Setelah semua keributan ini, hari sudah sangat larut. Lian, Lisan, dan Hu Jing kembali ke sekolah seni bela diri Jenggot bersama-sama. Ini adalah pertama kalinya Hu Jing pergi bersama Lian. Setelah kembali ke rumah, Hu Jing hanya makan beberapa suap dan pergi ke kamarnya untuk mengerjakan naskahnya. Dia tiba di sekolah sebelum fajar keesokan harinya. Di pagi hari, begitu Lian selesai makan, Lisan segera berlari. Kakak perempuan ingin kita pergi ke sekolah sekarang. Sekarang. Ya, ini darurat dan semua anggota Departemen Seni Bela Diri Tiongkok harus pergi ke sana. Semuanya. Faktanya, itu Lian, Hu Jing, Lisan, Grace, ditambah Chen Yong. Ketika mereka berempat tiba di sekolah, hampir tidak ada seorang pun di sekolah, tetapi Hu Jing sudah menunggu di gerbang sekolah, dengan beberapa bungkus koran sekolah dengan tinta basah di sampingnya. Setiap orang memiliki bungkusan dan membagikannya di beberapa pintu masuk dan keluar sekolah. Perintah Hu Jing. Kamu belum tidur sepanjang malam, kan? Kata Lian sambil menatap Hu Jing yang matanya merah. Untuk perkembangan klub seni bela diri Tiongkok, apa artinya begadang semalaman? Kata Hu Jing dan melemparkan seikat koran ke Lian. Apa perbedaan antara menyebarkan koran dan selebaran? Lian tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Melihat betapa kerasnya Hu Jing bekerja, dia mengambil koran itu dan mulai menerbitkannya. Bab 467. Gaya menulis Hu Jing sangat bagus, dia mengubah permainan menendang kemarin menjadi tontonan bagi klub untuk memberi selamat dan berkompetisi dalam seni bela diri. Tentu saja cerita yang digambarkan di dalamnya cukup seru, dan semua orang yakin dengan Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Ditambah dengan dukungan dari Ketua Serikat Mahasiswa Mani, Departemen Seni Bela Diri Tiongkok dapat dikatakan sukses seketika di Universitas Los Angeles. Ketika Mani melihat koran sekolah ini, dia merasakan darah melonjak di tubuhnya dan hampir muncrat dari mulutnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Pertama, surat kabar itu didistribusikan oleh Hu Jing, dan dia tidak dapat menimbulkan masalah bagi Hu Jing. Kedua, semua yang ada di surat kabar pada dasarnya benar, terutama sumbangan pribadinya sebesar 300.000 yuan yang ditempatkan di halaman depan. Li Xiaoan, tunggu aku, masalah ini belum selesai. Mani meremas koran itu menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah, melampiaskan semua keluhannya pada Ang Li. Cerita yang bagus ditambah dengan tulisan yang bagus selalu bisa membuahkan hasil yang baik. Publisitas surat kabar sekolah bisa dikatakan berdampak langsung. Setelah makan siang, terjadi antrian panjang di pintu basement klub seni bela diri Huaguo, semuanya datang untuk melamar keanggotaan. Waktu istirahat terbatas pada siang hari, dan ada antrian panjang di pintu masuk Departemen Seni Bela Diri Huaguo sepulang sekolah pada sore hari. Karena formulir pendaftaran yang disiapkan terbatas, tidak banyak orang yang mendaftar pada hari itu. Nanti Hu Jing langsung memasang formulir pendaftaran secara online. Jika ada yang ingin bergabung dengan klub seni bela diri Tiongkok, harus mengunduhnya secara offline, mengisinya, lalu kembali lagi. Meski begitu, masih banyak orang yang mengantri di pintu masuk Departemen Seni Bela Diri Huaguo, dan butuh 3 hari hingga keadaan berangsur-angsur kembali tenang. Grace adalah orang yang paling muda untuk melamar bergabung dengan klub seni bela diri Tiongkok. Jika dia ingin bergabung di kemudian hari, selain harus menyerahkan formulir pendaftaran, dia juga harus melalui peninjauan yang ketat dan memenuhi persyaratan sebelum bisa bergabung. Faktanya, peninjauannya relatif tidak terlalu ketat.
Pada dasarnya, siapapun yang merupakan mahasiswa Los Angeles University dapat bergabung. Namun, peninjauan ini sangat memakan waktu, dan terlalu banyak orang yang ingin mendaftar untuk bergabung dengan klub seni bela diri Tiongkok. Untuk sementara waktu, klub seni bela diri Tiongkok menjadi klub paling populer di Universitas Los Angeles. Dengan ketenaran, akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Hu Jing sangat sibuk akhir-akhir ini. Selain belajar dan mengurus berbagai posisi, seluruh energinya terfokus pada Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Selama periode ini, Hu Jing melamar lokasi pelayanan baru. Kali ini berjalan sangat lancar, dan saya mendapatkan gudang yang pertama kali saya incar. Bedanya kali ini pihak sekolah tidak mengajukan persyaratan lebih lanjut. Tidak hanya proaktif mengatur personel untuk mengosongkan sampah di dalamnya, pihak sekolah juga mendanai renovasi gudang. Selama perbaikan selesai, klub seni bela diri Huaguo dapat berpindah dari ruang bawah tanah kecil ke tempat baru. Sepulang sekolah pada hari Jumat, Lisan menemukan Lian lagi. Saudaraku, kudengar gedung markas baru hampir selesai. Apakah kamu ingin melihatnya? Tidak, ada yang harus kulakukan dulu. Aku serahkan padamu dari Departemen Seni Bela Diri Tiongkok. Lian memberi perintah dan pergi. Bagaimanapun, menurut perjanjian, Lian hanyalah menteri nominal, dan Hu Jing sangat cakap, jadi dia tidak perlu khawatir. Karena urusan Departemen Seni Bela Diri Huaguo telah tertunda selama beberapa hari, Lian kini harus mengurus urusannya sendiri dan menyewa rumah. Lian turun dari kereta bawah tanah 2 halte dari kota Huaguo dan menemukan sebuah apartemen yang dibangun pada abad terakhir berdasarkan informasi sewa di surat kabar. Rumahnya agak tua, tapi untungnya lokasinya sangat ideal, tidak jauh dari Huaguo City dan Los Angeles University. Yang penting informasi sewa menyatakan bahwa rumah tersebut memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan loteng. Tentu saja, Lian memilih loteng. Lebih nyaman tidak tinggal bersama pemiliknya. Sial, sial. Lian mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membuka pintu. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengarkan untuk memastikan tidak ada orang di ruangan itu. Mengapa kamu tidak meninggalkan nomor kontak? Lian menatap koran itu dengan perasaan tidak puas. Pemiliknya tidak meninggalkan nomor kontak, jadi saya hanya bisa menunggu di sini. Karena tidak melakukan apapun, saya menjelajahi apartemen dan lingkungan sekitarnya agar terbiasa dengan medannya. Faktanya, Lian naik ke lantai atas dari luar ketika tidak ada yang memperhatikan, memasuki loteng dan melihat-lihat rumah terlebih dahulu, dan sangat puas dengan tata letak loteng. Jika tidak, Ang Li tidak akan menunggu pemiliknya muncul. Gulu. Perutnya keroncongan saat dia berada di restoran. Melihat pemiliknya belum kembali, Lian keluar untuk makan sesuatu. Ketika dia kembali, dia melihat sosok yang dikenalnya memasuki apartemen. Berkah. Lian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka gadis pemalu itu akan tinggal di apartemen ini. Namun, kalau dilihat dari apa yang ditemui semua orang di kereta bawah tanah, Grace seharusnya tinggal di dekatnya. Lian tidak berharap banyak. Dia pergi ke lantai atas dan mengetuk pintu. Dia segera mendengar langkah kaki datang dari dalam. Mencicit. Pintu membuka celah pengaman, dan Lian serta orang yang membuka pintu terkejut pada saat yang bersamaan. Berkah. Menteri Li. Setelah bereaksi, Lian bertanya, Grace, apakah kamu pemilik rumah ini? Grace mengangguk dan berkata, ya, apa masalahnya? Saya datang untuk menyewa sebuah apartemen dan bertemu dengan teman sekelas saya, yang juga pemiliknya. Ang Li mengeluarkan koran yang bertuliskan menyewa rumah dan berkata, Anda ingin menyewakan rumah, dan saya ingin menyewa rumah. Jadi begitu. Grace menghela napas lega. Lian mengerutkan kening, Grace, apa ekspresimu? Apakah kamu curiga aku mengikutimu ke sini? Tidak, tidak. Menteri Li, cepat masuk. Grace membuka pintu dan berkata, kita semua teman sekelas, jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Li Xiaoan atau Xiaoan. Lian masuk dan melihat ke rumah. Dia hanya melihat ke loteng sebelumnya dan belum mencapai lantai ini. Lantai ini jauh lebih besar dari loteng. Konon ada 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, namun nyatanya jauh lebih besar dari 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu huhu. Dekorasinya tidak mewah, tapi sangat khusus. Kedua kamar tidur memiliki kamar mandi dan area mandi terpisah, dan ada juga kamar mandi umum di luar. Melihat Lian memandangi kamar itu, Grace berkata dengan takut-takut, sebenarnya, kamar tidur lain di lantai ini telah disewakan, dan sekarang hanya lotengnya yang tersisa. Lian menghela nafas lega. Yang dia inginkan adalah loteng. Kalau begitu, bisakah aku melihat loteng? Lian bertanya. Oke. Grace mengeluarkan kunci dan berkata. Tangga menuju loteng terletak di balkon, dan keduanya menaiki tangga. Dekorasi lotengnya sedikit sederhana, namun sangat bersih. Lian sudah melihatnya, tapi kali ini dia hanya melihatnya sebentar dan berkata, bisakah kamu menyewakan loteng itu kepadaku? Ini. Grace tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Jika itu uang, jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu uang. Lian mengira Grace takut dia tidak punya uang. Ah, bukan itu maksudmu. Grace segera menggelengkan kepalanya, menggigit bibirnya untuk terakhir kalinya dan berkata, karena kamu ingin tinggal di sini, maka tinggallah di sini. Kita semua adalah teman sekelas, dan kamu mengajariku seni bela diri, jadi aku tidak membebankan biaya padamu. Jika Anda tidak memungut biaya, itu akan memalukan. Bab 468. Grace mungkin juga merasa tidak pantas bergelantungan di depan Lian hanya dengan mengenakan ikat pinggang kecil, jadi dia kembali ke kamarnya dan mengganti beberapa pakaian. Lian adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri, tapi dia berdiri di sana dan tidak pergi. Melarikan diri.
Di mana saya bisa melarikan diri? Grace adalah teman sekelasnya, dan Wunan bisa mengantarnya ke sekolah jika dia mau. Selain itu, semua orang akan menjadi tetangga mulai sekarang, dan melarikan diri bukanlah solusi dari masalah tersebut. Lian memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik antara dirinya dan Wunan. Lagi pula, dia sudah menyelamatkan gadis itu 2 kali. Lupakan saja, Lian tidak akan membicarakan hal ini. Bang! Wunan mengenakan pakaian olahraga, menutupi tubuhnya dengan erat, dan bergegas keluar ruangan dengan ekspresi jahat di wajahnya. Jangan bicara. Aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah kesalahpahaman. Bisakah kamu tenang dan mendengarkan penjelasanku? Lian berteriak keras sebelum Wunan dapat berbicara, yang mengejutkan Wunan. Wunan tertegun sejenak, lalu bereaksi dan berteriak, "Mengapa kamu berteriak? Apakah masuk akal untuk berteriak dengan keras?" Grace takut mereka berdua akan mengalami konflik lagi, jadi dia mengenakan mantel dan bergegas keluar. Nan, harap tenang dulu. Li Xiaoan adalah orang baik. Dia mengalahkan orang jahat yang masuk ke kelas dengan senjata di sekolah, dan bahkan menghentikan orang jahat di kereta bawah tanah. Grace buru-buru menarik Wunan pergi. Dia, orang baik. Wunan menatap Lian dengan curiga. Jangan lihat aku dengan kacamata berwarna, tadi aku bilang itu salah paham. Saya akan menyewa loteng di atas. Jika Anda ingin keluar, Anda harus melewati ruang tamu. Siapa yang menyuruh Anda keluar tanpa mengenakan pakaian lagi? Ujar Ang Li. Kamu, Wunan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan kemudian menuding Grace. Sebaiknya Anda memberi saya penjelasan. Saat saya menyewa rumah, Anda dengan jelas mengatakan bahwa hanya perempuan yang tinggal di sini. Mengapa dia pindah? Aku, Grace menoleh dan menatap Lian, tidak tahu harus berkata apa. Rumah tidak disewakan kepada laki-laki. Baru pada saat itulah Lian mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi. Pantas saja Wunan berlarian di ruang tamu dengan mengenakan pakaian yang sangat minim. Jika semua orang adalah wanita, maka itu tidak masalah. Bahkan jika mereka tidak memakai apapun, tidak akan ada masalah. Lian sangat berterima kasih kepada Grace karena telah menyewakan rumah itu kepadanya, dan harga sewanya jauh lebih rendah dari harga pasar, dan dia tidak ingin mempermalukan Grace. Pokoknya, saya sudah menandatangani perjanjian, membayar uang, dan pindah. Jika menurut Anda ada masalah, kembalikan saja rumahnya. Kenapa aku harus memeriksanya? Wunan meledak saat itu dan berteriak. Tahukah kamu betapa sulitnya aku mencari rumah seperti ini? Berapa banyak air liur yang telah saya buang untuk meyakinkan bibi saya agar pindah? Kalau mau pindah, harus pindah juga. Aku tidak punya masalah, itu kamu. Lian berkata dengan kasar bahwa akan menjadi yang terbaik jika polisi bisa diusir, tapi hal itu tidak mungkin didasarkan pada sikap Wunan. Wunan telah tinggal di rumah pamannya, dan Wu Zun sangat ketat terhadapnya, jadi dia sudah lama ingin membantunya tinggal di sana. Dia diskors 2 kali berturut-turut dalam 10 hari, yang meningkatkan konflik antara dia dan Wu Chun, jadi dia memutuskan untuk pindah dan menyewakannya. Jika dia menyerahkan rumahnya, dia tidak punya pilihan selain kembali tinggal bersama Wu Zun, sesuatu yang dia tidak ingin lakukan bahkan sampai mati. Karena itu, dia tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Grace berkata dari samping, Nanan, aku bilang aku tidak akan membiarkan laki-laki tinggal di dalamnya, tapi aku menyewakan rumah itu kepada Li Xiaoan. Ini salahku. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau saya mengembalikan setengah dari uang sewa Anda? Benarkah? Mata Wunan tiba-tiba berbinar. Bukan karena Wunan penggemar uang, tapi gaji polisi sebenarnya tidak tinggi. Selain itu, Wunan adalah seorang wanita yang menyukai kecantikan, dan pekerjaan bulanannya tidak cukup. Sekarang setelah saya pindah dan tekanan keuangan meningkat, saya telah makan mie instan selama 2 tahun berturut-turut. Akan menjadi hal terbaik bagi Wunan jika setengah dari uang sewa dapat dikembalikan. Tentu saja benar, aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang, kata Grace sambil mengeluarkan ponselnya. Menggigit. Ponsel Wunan berdering pelan. Ketika dia melihat bahwa Grace benar-benar telah mengembalikan setengah dari uang sewanya, dia dengan penuh semangat memeluknya dan menciumnya dengan ganas. Grace, aku sangat mencintaimu. Lian mengerutkan kening saat dia melihat, bertanya-tanya apakah Wunan punya masalah dengan orientasinya, bukan. Mata Wunan tertuju pada Lian, dan ekspresinya menjadi dingin lagi. Dengar, kali ini aku hanya memaafkanmu demi Grace. Namun, jika hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari, saya berjanji akan menangkap Anda. Selama kamu tidak berlarian di rumah dengan pakaian yang sangat sedikit, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di masa depan. Kamu, Wunan sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Melihatnya akan meledak lagi, Lian buru-buru mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Bagaimanapun, kita akan hidup bersama di masa depan. Wunan adalah seorang polisi, dan dia menyembunyikan pistol di mantelnya, jadi lebih baik jangan membuat hubungan terlalu tegang. Baiklah, bagaimana kalau aku mentraktir semua orang makan sebagai permintaan maaf? Lian menyarankan. Grace sedikit malu. Dengan kepribadiannya yang pemalu, dia tidak terbiasa diundang makan malam, dan lagi pula, orang tersebut adalah Lian. Mata Wunan berbinar dan dia menjadi bersemangat. Setelah makan mie instan selama 2 hari berturut-turut, dia sudah lama ingin memperbaiki hidupnya. Ini yang kamu katakan. Untuk menunjukkan ketulusanmu, kami harus memutuskan apa yang akan dimakan. Tidak masalah, terserah kamu yang memutuskan mau makan di mana dan mau makan apa. Lian berkata dengan acuh tak acuh bahwa karena dia telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, dia tidak akan kekurangan uang untuk makanan ini. Wunan sepertinya akan membunuh Lian, tapi nyatanya dia tidak sekejam itu.
Mereka bertiga menemukan sebuah restoran Cina tidak jauh dari kota Huaguo. Sebagai orang Tionghoa, tentunya saya masih paling suka menyantap makanan dari negara saya sendiri ketika berada di luar negeri. Wunan hanya memesan suiran daging babi rasa ikan, tahu mapo dan sayur panggang, ditambah sebaskom besar sup telur. 3 hidangan dan 1 sup sudah dianggap sangat hemat. Saat itulah Wunan dan Grace tidak tahu bahwa Lian bisa memakannya. Lian tidak ingin menakuti kedua gadis itu saat mereka makan untuk pertama kalinya, jadi dia hanya makan setengah kenyang. Setelah meninggalkan hotel, Lian memperhatikan ada seseorang yang mengikuti mereka. Ketika mereka hampir berjalan menuju apartemen, mereka akhirnya ditemukan oleh Wunan. Wunan awalnya mengerutkan kening, lalu berteriak, "Kalian kembali dulu, ada yang harus kulakukan lagi." Gadis ini telah diskors dari pekerjaannya dan masih bekerja keras. Lian diam-diam berpikir, mengetahui di dalam hatinya bahwa orang yang mengikuti semua orang tadi sengaja ditemukan oleh Wunan, yang berarti itu adalah jebakan. Wunan mengejarnya bahkan tanpa senjata. "Grace, ada urusan lain, silakan pulang dulu. Ingat, sebelum Wunan kembali, sebaiknya kamu mengunci pintu dan jangan biarkan siapapun masuk." "Oh, oke." Grace menjawab dengan lembut, tapi Lian sudah menghilang. Bersambung,